Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang telah diberikan hari ini untuk bisa merenungkan firman Tuhan dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan memohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang mengasihi kami, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami saat ini mengucap syukur Tuhan, untuk pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh mengawali pagi ini, mengawali hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah tetap bertahan dengan motivasi yang benar. Nat diambil dari 2 Korintus 5 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang, Allah mengenal kami, dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk kita sama-sama mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu? Adalah sebuah peribahasa sederhana yang mengungkapkan kebenaran bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan, seberapa dalamnya laut masih dapat diduga. Tetapi dalamnya isi hati, tidak seorang pun yang tahu sampai orang itu sendiri mengungkapkannya. Rasul Paulus menyadari hal ini sehingga pada ayat yang ke-11b ia mengatakan, "Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu." Di kalangan jemaat Korintus beredar tuduhan bahwa Paulus adalah rasul palsu. Utusan Kristus yang mencari keuntungan pribadi, yang memuji-muji dirinya sendiri, yang memegahkan diri sendiri, yang menilai orang lain dan juga Kristus menurut ukuran manusia. Paulus menyadari bahwa hal itu terjadi karena jemaat Korintus tidak dapat menduga isi hatinya dan motivasinya di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Paulus berusaha mengungkapkan isi hatinya, menjelaskan kepada jemaat Korintus apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Motivasinya dalam melayani yang nyata dan terang bagi Allah, supaya mereka memahami motivasinya yang terkandung dalam pelayanannya, yang telah membuatnya bertahan di dalam pelayanan, bertahan dalam penderitaan, bertahan dan tidak tawar hati walaupun menghadapi maut sekalipun. Paulus memiliki motivasi yang pertama, takut akan Tuhan. Kita bisa lihat pada ayat yang 11 sampai ayat yang ke-13. Ia memiliki rasa takut kepada Tuhan, yaitu kagum dan hormat kepada Tuhan, sehingga rela untuk taat kepada segala perintahnya, sekaligus memisahkan diri dari segala kejahatan yang dibenci oleh Tuhan. Yang kedua, ia sadar akan kasih Tuhan. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Paulus sadar hidupnya bukanlah miliknya lagi,
karena sebenarnya ia sudah mati di bawah kuasa dosa. Tetapi karena kasih Kristus yang telah mati menggantikannya, ia beroleh hidup dan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Ia dibangkitkan dari kematian, pindah dari maut ke dalam hidup oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Yang ketiga, yakin akan panggilan Tuhan. Pada ayat yang ke-18 sampai 21. Keyakinan bahwa Tuhan telah memanggilnya dari gelap kepada terangnya, yang ajaib dan menjadikan utusan Kristus yang dipercaya untuk membawa berita pendamaian. Bapak Ibu Saudara, ketiga hal ini menolong Paulus tetap bertahan di dalam melayani Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Bapak Ibu Saudara, sudah benarkah motivasi kita di dalam melayani Tuhan? Motivasi yang benar memampukan kita tetap bertahan dalam melayani Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami akan bagaimana motivasi kami di dalam melayani Tuhan. Seringkali kami keliru di dalam melayani Engkau. Seringkali kami memegahkan diri kami sendiri. Seringkali kami memuaskan ego kami untuk melayani Tuhan. Tapi kami tidak sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan. Ampunilah setiap kami dan ajari kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, agar kami juga ingat bagaimana Kristus telah memberikan kasih-Nya bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau melakukan setiap kegiatan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan yang akan menyertai kami, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami, baik kami yang melakukan pekerjaan kami, maupun kami yang melakukan studi kami. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam satu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.